bersama. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya kita bisa kembali saling berjumpa. Salam super. Kembali Anda bersama kami dalam program Super Don. Bersama saya, Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamon. Bang Don, apa kabar? Baik. Sehat kabar tos baik. dulu, Bang? Sangat sehat. Oke. Dan jangan lupa, program kita ini dipersembahkan oleh permen Super Sour Candy. Meleknya jreng langsung on lagi. Dan Bang Don, kan kalau kita sudah makan permen Super kan kita ngobrolnya jadi asik. Iya. Nah, yang Jreng. jreng. Yang lebih asik lagi kita ngomong satu hal yang jadi programnya Presiden Prabowo ini, ya, koperasi. Iya, dan itu menjadi seksi. Karena Semula orang selalu melihat koperasi itu sebelah mata. Begitu Pak Prabowo menaikkan dia ke kelas yang lebih tinggi dan menjadi koperasi merah putih, ya, orang tahu bahwa ini a big deal, very big deal. Lalu orang kemudian berbicara tentang, wah ini besar sekali, Iya. 80.000. Orang tidak pernah berpikir, saya juga belum pernah berpikir sebelumnya bahwa Presiden Prabowo akan meluncing hal seperti itu. ya, Dan kita tahu kemudian orang yang harus bertanggung jawab untuk itu adalah seorang Menteri Koperasi, bukan? ya. Makanya Abang nggak usah mikir, biar menterinya yang mikir. Makanya kita hadirkan di Super Don. Sudah bersama kita Menteri Koperasi. Selamat datang Pak Ferry. Terima kasih Pak Apa Mas kabar? Don dan Tadi Pak saya Don. menyebutnya sebagai Pak Menteri, karena biasanya kita panggil Mas Ferry. Iya. Dulu merakyat sekali. Sekarang masih. Sekarang karena Masih pakai lah. pakaian menteri, tapi tidak berubah. Iya. Nah, karena memang untuk ngurusi koperasi ini perlu orang yang merakyat, Bang. Ya. Ya kan? Tapi kan PR besarnya adalah koperasi ini bukan cuma papan nama. Ya, Pak Menteri, Siap. pernah nggak membayangkan jadi Menteri Koperasi? Yang pertama yang malah lebih susah jawabnya. Ya, terima kasih Pak Prabowo mempercayakan semula jadi wakil menteri, terus kemudian kemarin 8 September ada reshuffle, Jadi terus menteri. kemudian jadi Menteri Koperasi. Tapi dari sejak awal ketika dipanggil ke Kertanegara itu memang kami udah diberi mandat, diperintahkan kepada kami oleh Presiden untuk bagaimana caranya koperasi ngejar ketinggalan dari BUMN dan dari badan usaha swasta. Katanya nggak ada BUMN sekarang, Pak. BUMD, Badan Usaha Milik dan Antara. Benar. Nah itu dari sisi aset ketinggalan, dari sisi volume usaha kegiatannya juga ketinggalan, dari sisi partisipasi masyarakat anggota, jadi anggotanya juga kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto juga rendah gitu. Jadi disuruh gercep untuk ngejar ketinggalan itu. Tadi bicara di luar program ya. pembicaraan ini. Saya mengatakan begitu Koperasi Merah Putih begitu besar, grande, beliau sudah termasuk kelas menteri utama. Iya. Hal yang dulunya Menteri Koperasi itu panasnya orang politik. Iya. Gimana itu Mas? Iya, pertama memang dari amanat yang awal tadi, sebelum ada ide koperasi desa dari Presiden. Jadi kami langsung transformasi di kementerian. Waktu itu masih bersama Pak Budi Ari, Menteri Koperasi. Kami proses lakukan rebranding cepat, digitalisasi, kemudian juga perubahan tata kelola. Kemudian ada kedeputian baru, ke deputi tentang digitalisasi dan deputi tentang pengembangan bisnis. Nah, sedang kami lakukan. Pada saat bulan Maret kami dipanggil dalam rapat kabinet terbatas. Presiden langsung menyampaikan kepada kami peserta rapat kabinet terbatas, beliau dapat wangsit Vaksin. untuk membentuk koperasi desa kelurahan Merah Putih sebanyak 80.000. 80.000. Jumlahnya aja kita bikin kader. Ngeri ya. Jadi wangsitnya itu ternyata bukan dari mimpi, Ya. tapi ada benang merah antara pikirannya Pak Margono Joyo Hadikusumo, kakek beliau, dan ke Pak Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Dan itu juga ada rujukannya yang bisa kita lihat. Kemarin baru saja seminggu yang lalu kami di Bappenas dengan Badan Arsip Nasional ditemukan rencana pembangunan dari pola pembangunan semesta berencana yang di periode tahun 1947 sampai 59. Itu sebetulnya sudah ada roadmap di situ. Iya, yang membuat Dewan Perancang Nasional, Depernas, yang sekarang jadi Bappenas itu, dan di dalamnya sudah ada
istilah koperasi dan desa. Ya, sudah ada di situ. Iya, jadi ada istilah di pola pembangunan semesta berencana itu Democratic Rural Development, dan satu lagi istilahnya adalah Evidence Based Policy. Jadi ini sudah strategi pembangunan yang sebenarnya udah rinci, yang kemudian di dalam periode setelah itu di era Orde Baru sebenarnya koperasi seperti diamanatkan oleh Undang-Undang 45 di pasal 33 dan di pola pembangunan semesta berencana ini memang koperasi itu harus bisa masuk ke sektor produksi, ke sektor distribusi, ke sektor industri, ke sektor bukan simpan pinjam, bahasanya perkreditan. Oh iya, Kredit. kredit. Dan oleh karena itu waktu di era Orde Baru sebenarnya masih banyak bukti-bukti bagaimana koperasi pada saat itu punya bank, namanya Bank Umum Koperasi Indonesia Bukopin. Ada gabungan koperasi batik Indonesia yang punya pabrik-pabrik tekstil, peternakan, koperasi peternak, sapi perah dan lain sebagainya. Itu masih bagus semua. KUD itu punya gudang-gudang lantai kering yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mereka mampu memberikan andil besar menjadikan Indonesia swasembada beras karena ada relasi dengan KUD yang punya gudang-gudang. Nah, tapi seiring ketika akhir tahun 90-an, kalau menurut pendapat kami sebenarnya memang ada satu peristiwa yang ketika itu ada letter of intent yang IMF. dengan IMF yang sebenarnya butir-butir itu memaksa peran pemerintah menjadi relatif mengecil, dan kemudian praktek sistem ekonomi kita diserahkan ke mekanisme pasar bebas. Nah, problemnya adalah ketika itu diserahkan ke dalam mekanisme pasar bebas, ya itulah di situ mulailah proses terjadinya marginalisasi koperasi menjadi tersisih. Gabungan Koperasi Batik Indonesia GKBI yang gedungnya itu di Semanggi itu dulunya punya pabrik, sekarang harus berhadapan dengan membanjirnya kain impor, pakaian impor, pakaian bekas impor. Bank Bukopin yang dulu dimiliki oleh sahamnya oleh induk-induk koperasi, sahamnya terdelusi dan sekarang dikuasai oleh Kokmin Korea. Koperasi peternakan sapi perah, koperasinya terpaksa harus buang hasil susunya karena tidak terserap di industri pengolahan susu. Yang di Pujon, iya, di Boyolali juga ada. Iya. Karena tidak terserap di industri pengolahan susu. Kenapa? Karena industri pengolahan susunya menggunakan bahan baku susu bubuk skim dari impor dan lain sebagainya. Jadi itu contoh bagaimana mengecilnya koperasi dan kemudian ya pasar itu kan ada stratifikasi sosialnya, ada pelaku pasar besar, sedang, kecil. Ya kecenderungannya memang kalau negara perannya minim, kemudian diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, ya pelaku pasar yang besar relatif lebih cenderung untuk bisa mengalahkan ukuran pelaku pasar yang lebih kecil gitu. Nah, disitulah wangsit itu kemudian ditafsirkan oleh Pak Prabowo ketika menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, bahwa harus negara ikut intervensi lagi untuk ngatur supaya arena pasar ini bisa adil. Artinya begini Mas, sejarah itu masuk ke dalam batin seorang Prabowo, saya rasa begitu. lalu kemudian keluarlah kebijakan. Iya. Dan itu kan pernah kita lihat bahwa ini pernah hidup, lalu kemudian jadi hilang. Iya. Sekarang saatnya untuk kembali hidup. Iya, gitu kan sebenarnya kita juga harusnya di Undang-Undang 45 pasal 33 itu kan perekonomian nasional disusun atas dasar asas kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan. Tiba-tiba hilang, nilai-nilai itu tergantikan oleh individualistik. Kemudian yang kuat mengalahkan yang lemah dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya konsekuensi yang muncul karena memang proses yang terjadi itu memang tidak sesuai dengan prinsip filosofinya di konstitusi kita. Itulah yang sepertinya kita kemarin-kemarin ini merasa seperti kayak
tersesat, disorientasi dan lain Artinya sebagainya gitu loh. Artinya ini tidak muncul ujuk-ujuk gitu saja. Bukan hanya soal wangsit yang tiba-tiba. Iya, Panjang ada perjalanan faktor yang Ya, sejarah. jadi ada semangat Presiden ingin mengembalikan lagi arah Ya. sistem dan praktek ekonomi kita menjadi kembali ke semangat prinsip ekonomi dan prakteknya sesuai dengan ekonomi yang diinginkan oleh pendiri Republik di konstitusi dan lain sebagainya. Kita bahkan punya bapak koperasi loh. Iya kan? Tapi Pak Menteri begini loh. Kan sejarah juga mencatat bahwa koperasi di Republik ini kan hidup mati gitu kan. Nah itu kan karena proses tadi, Nah. proses marginalisasi. Iya. Orang bilang sekarang koperasi simpen pinjam hanya Iya. Itu kalau saya balik ingin saya sampaikan bahwa